3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan apabila baru bergabung tekan tombol subscribe ya dan tekan tombol loncengnya, biar Mimin semangat ngupload videonya. Melihat ekspresi galak Ji Tianyao, banyak orang kuat di keluarga Ji di belakang jelek dan mengetahui kekhawatiran leluhur mereka. Awalnya, kontes seni bela diri sangat bermanfaat bagi keluarga Ji. Sekarang, itu telah menjadi seperti lelucon. Sekarang Ji Tianyao telah membuka mulutnya, generasi muda akan mengikuti perintahnya. Qin Chen segera tertawa dan turun. Namun, sebelum kembali ke tempat duduknya, Qin Chen masih menoleh dan memandang Tuan Istana Xingshen dan Tuan Dayusan, dan mencibir, jika Anda tidak yakin, Anda dapat terus mengirim orang untuk membunuh wakil pemimpin aula, atau bahkan melakukannya sendiri. Namun, sebelum Anda mulai, Anda harus memikirkan konsekuensinya dan menyiapkan lebih banyak peti mati untuk menyelamatkan terlalu banyak orang mati dari berbaring. Dengan itu, Qin Chen duduk di kursinya, terlalu malas untuk melihat mereka. Kamu, di tempat, Gong Yu dan penguasa Gunung Qin marah. Bajingan ini, kesombongan, betapa sombongnya. Baik penguasa Istana Xingshen dan penguasa Gunung Daiwo adalah pemimpin dari kekuatan tertinggi klan Teran. Bahkan di Dewan Teran, mereka juga memiliki suara yang dianggap sebagai kekuatan tinggi. Kapan kamu pernah begitu diejek? Pada saat ini, penguasa Istana Xingshen dan penguasa Dayusan ingin membunuh Qin Chen di tempat. Namun, dengan kehadiran Dewa Tianzun, Ji Tianyao dan lainnya, mereka masih menahan amarahnya dan duduk kembali. Namun, di dalam hati mereka, kesempatan membunuh itu sangat kuat. Melihat adegan mereda, Ji Tianyao merasa lega. Dia berkata dengan suara keras, kontes seni bela diri keluarga Ji saya untuk pernikahan. Ketika Anda memiliki begitu banyak pahlawan dan pahlawan wanita, Ji Tianyao saya sangat tersanjung. Ketika kontes datang ke sini, Ji Xinyi, saya tidak tahu siapa Tian Jiao itu bersedia naik panggung dan bertarung dengan kepala aula kecil kuil virtual Ouyang Chen. Jika tidak ada siapa-siapa, kontes hari ini akan berakhir. Keluarga istriku akan mengadakan perjamuan untukmu. Sekarang Ji Tianyao hanya ingin menyelesaikan kontes bela diri dan cepat menikah. Jangan terus membuat keributan. Di lapangan, tiba-tiba pendiam, berpengalaman begitu banyak, biarkan mereka menantang Qin Chen, bukan kekuatan yang mau. Adapun Ouyang Chen yang sebenarnya memiliki kekuatan untuk menantang sudah hampir menantang, dan sisanya juga beberapa lawan yang tahu bahwa mereka bukan Ouyang Chen. Terlebih lagi, setelah adegan seperti itu, orang dapat melihat bahwa meskipun itu adalah klan kuno, itu sedikit sial. Yah, karena tidak ada yang menantang di atas panggung, pemenang kontes seni bela diri hari ini adalah Qin Chen dari Tiangong dan Ouyang Chen dari Sushendian. Selamat dan silakan datang ke panggung. Ji Tianyao bahkan mengumumkan. Di sisi lain, Ouyang Chen terlihat bersemangat dan menatap Ji Xinyi di atas panggung. Ji Xinyi adalah kecantikan standar. Dia memiliki darah orang-orang kuno dan memiliki temperamen yang luar biasa. Alasan mengapa Ouyang Chen menantangnya adalah karena dia ingin menikahi keluarga Ji di zaman kuno. Ouyang Chen sendiri sangat puas dengan Ji Xinyi. Untuk pria kuat seperti dia, wanita biasa sama sekali tidak bisa masuk ke matanya. Dia sangat bahagia di dalam hatinya sehingga dia bergegas ke atas panggung. Tapi Ji Xinyi merasakan mata Ouyang Chen yang panas dan bersemangat. Tetapi di dalam hatinya ada ketidakpuasan dan kemarahan. Jika tidak ada pertunjukan Qin Chen, maka Ouyang Chen, sebagai master aula kecil dari kuil virtual, masih sangat muda sehingga dia sudah menjadi master di Zun, dan Ji Xinyi cukup puas. Tapi penampilan debu Qin, tapi biarkan Ouyang Chen menjadi kusam, tidak peduli dari aspek mana, Ouyang Chen terlalu buruk dari debu Qin. Dua orang berdiri di arena tantangan, mata orang menatap, semuanya Qin Chen. Hampir tidak ada bayangan Ouyang Chen. Tapi Ouyang Chen tidak memiliki rasa malu seperti itu di hatinya. Hatinya manis dan manis, seolah-olah dia telah meminum madu. Dia sangat senang melihat Ji Xinyi, tenggelam dalam kegembiraan menahan keindahan rumah. Ji Xinyi, kamu datang. Ji Tianyao bergumam, dan dia berkata kepada Qin Chen dan semua orang yang hadir, karena Ji Ruyu bukan anggota keluarga Ji saya dan sedang dalam misi, hari ini, kami hanya dapat membiarkan Ji Xinyi mewakili keluarga Ji kami dan menikahi Ouyang Chen, aula dewa virtual. Ya, Ji Xinyi datang dan menggigit giginya.
Dia berjalan dengan santai, dan postur tubuhnya ringan. Harus dikatakan bahwa dia seperti peri dalam lukisan itu. Sebagai orang suci dari keluarga Ji, dia masih memiliki temperamen ini. Namun, dia memandang Qin Chen, tapi itu sangat tidak menyenangkan. Bukannya aku membenci Qin Chen, tapi mengapa seorang jenius seperti Qin Chen jatuh cinta dengan wanita desa seperti Ji Ruyu? Naik apa? Jenius seperti itu harus bersujud di bawah rok delima saya. Ya, itu pasti karena dia belum melihatku atau keunggulanku. Dia tertarik dengan wanita seperti Ji Ruyu. Ji Xinyi berpikir dalam hatinya dan perlahan datang ke arena tantangan. Qin Chen melihat bahwa Ji Xinyi sering melihat dirinya sendiri, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia melambaikan tangannya ke arah Ouyang Chen dan berkata, "Selamat, saudara Ouyang. Kakak Qin senang denganmu." Ouyang Chen sangat senang di dalam hatinya, dan dengan cepat menoleh ke Ji Xinyi. Ji Xinyi melihat bentuk, alis cemberut, mau tidak mau Ouyang Chen semakin tidak puas, tidak enak dipandang. Mengapa pria Ji Ruyu ini, begitu luar biasa, Ouyang Chen ini, seperti anjing yang menjilati? Tidak, saya Ji Xinyi, hanya pria terkuat yang layak mendapatkannya. Memikirkan hal ini, Ji Xinyi tidak memperhatikan Ouyang Chen. Sebaliknya, dia langsung pergi ke Qin Chen dengan senyum di mulutnya. Matanya seperti berbicara, beriak dengan gelombang musim gugur. Qin Chen hanya mencium aroma yang samar, jadi dia mendengarkan senyum Ji Xinyi dan berkata, postur heroik tuan muda Qin di arena sebelumnya benar-benar mengasyikkan dan dikagumi olehnya. Ji Xinyi berkata sambil tersenyum, mencondongkan tubuh ke depan, dan tiba-tiba sentuhan seputih salju muncul di depan Qin Chen, mengguncang mata orang. Sentuhan seputih salju, orang-orang yang menusuk putih, pikiran gemetar. Haha, Nona Xinyi salah memujiku. Qin baru saja membunuh beberapa ketombe. Bukan apa-apa, kata Qin Chen sambil tersenyum. Dia bingung di dalam hatinya, tetapi wajahnya diam, dan dia tidak tergerak oleh penampilan cantik Ji Xinyi. Ji Xinyi melihat ini dan bergerak maju. Salju putih besar hampir menempel di tubuh Qin Chen. Dia berkata sambil tersenyum, Qin kecil sedang bercanda. Itu adalah pahlawan sejati dalam pikiran Xinyi untuk membuatnya begitu tak kenal takut akan kekuasaan dan intimidasi. Meskipun saya memiliki hubungan yang baik dengan saudara perempuan saya di bulan depan, saya memiliki hubungan yang baik dengan saudara perempuan saya, tetapi saya memiliki hubungan yang baik dengan saudara perempuan saya. Lalu Ji Xinyi menghela nafas. Sayang sekali saudari Ruyu tidak memiliki darah kuno ortodoks dari keluarga Ji, juga bukan putri ortodoks dari keluarga Ji. Dia bisa mendapatkan dukungan dari keluarga Ji seperti saya. Faktanya, saya sangat mengagumi Tuan Qin. Nada bicara Ji Xinyi lembut, dan dia dekat dengan Qin Chen. Tiba-tiba, semua orang di bawah panggung berubah warna. Ji Xinyi, bagaimana situasinya? Objek kencan butanya seharusnya adalah Ouyang Chen. Bagaimana cara mengobrol dengan Qin Chen dengan begitu bahagia? Dan, dengarkan kata-kata Ji Xinyi, dia tampaknya sangat tertarik pada Qin Chen, tidak akan menyukai Qin Chen yang bekerja di langit. Namun, ide itu keluar. Semua orang mengerti, pikirkan baik-baik, dengan penampilan buruk Qin Chen sebelumnya, dan bakat serta kekuatan yang tak tertandingi, jika mereka wanita, mereka ingin melihat Qin Chen, bukan? Hanya kasihan satu sisi Ouyang Chen. Ekspresi wajah langsung menjadi hijau besi untuk melihat ke atas, tampak sangat malu. Yang lebih mengejutkan adalah Ji Tianyao dan Ji Tianqi di satu sisi tidak menanggapi. Sebenarnya, pada awalnya, Ji Tianyao ingin menghentikannya, tetapi ketika dia melihat Ji Xinyi merayu Qin Chen, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Anda tidak tahu banyak tentang keluarganya. Dia tidak tertarik dengan keluarganya. Sekarang, Ji Ruyu di penjara di gunung belakang. Tidak mungkin dilepaskan dengan mudah, dan telah bertunangan dengan keluarga Xiao. Jika Ji Xinyi dapat merayu Qin Chen akan berubah pikiran dan menyukai Ji Xinyi. Itu hasil yang bagus. Saat itu, Anda dapat menemukan seorang wanita, Su Yang Chen, untuknya. Ji Xinyi menghembuskan napas seperti anggrek, bibir merah menyala dekat dengan Qin Chen, penuh godaan yang tak ada habisnya. Dia terkekeh di dalam hatinya dan tidak percaya bahwa Qin Chen tidak akan tergoda oleh dirinya sendiri. Tanpa diduga, wajah Qin Chen tiba-tiba berubah saat ini, dan berkata dengan suara tajam, Ji Xinyi, tolong hormati Ruyu Fang sedikit, tolong perhatikan identitasmu,
apakah Ruyu yang bisa kamu bicarakan dengan sia-sia? Ledakan, nafas yang mengerikan mekar dari Qin Chen dan menindas Ji Xinyi. Identitas seperti apa yang rendah hati? Identitas Ji Ruyu, juga Ji Xinyi ini dapat didiskusikan dengan sia-sia. Siapapun bisa mempermalukannya, tapi dia tidak bisa mempermalukan wanitanya seperti bulan. Dorongan, dorongan, Ji Xinyi menghirup debu Qin, segera mundur beberapa langkah, rambut pelipis berserakan, terlihat kaget dan marah. Orang gila ini, wajah Ji Xinyi memerah dan marah. Sialan, anak ini sangat dibenci. Tuan Qin, apa yang kamu lakukan? Ji Xinyi ingin langsung marah, tetapi setelah menarik napas dalam-dalam, dia berhasil menekan amarahnya di tubuhnya. Dadanya naik turun dan tersenyum dan berkata, Tuan Qin, apa yang kamu lakukan? Qin Chen memandang Ji Xinyi dengan dingin dan berkata, Ji Xinyi, orangmu ada di sana. Di masa depan, aku tidak ingin mendengar kata-kata buruk tentang Ruyu darimu. Jika bukan karena kamu dan Ruyu sama-sama anggota keluarga Ji, wakil kepala aula tidak akan membiarkanmu. Qin Chen mendengus dingin. Kamu, kapan Ji Xinyi sangat menderita dan dipermalukan oleh orang lain? Dia menggigit giginya dan tampak malu dan marah. Qin Chen, kamu terlalu berlebihan. Apa yang baik tentang Ji Ruyu? Bukannya dia telah mengambil alih posisi putri suciku. Dia akan dikirim ke Xinyi. Tutup mulut. Wajah Ji Tianyao berubah. Dia dengan cepat berbisik secara rahasia dan menyela kata-kata Ji Xinyi. Ji Xinyi juga tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan dan segera menutup mulutnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Apa? Ruyu akan dikirim kemana? Mata Qin Chen dingin, dan tiba-tiba merasakan sesuatu yang salah. Boom! Nafas yang mengerikan keluar dari tubuhnya dan langsung mengenai Ji Xinyi. Tiba-tiba, dia mengikat Ji Xinyi dan menindasnya dengan sesak napas. Tuan Qin, hentikan! Ji Tianyao melangkah keluar dengan tergesa-gesa, dan suasana kekacauan yang mengerikan datang, yang menghentikan serangan Qin Chen terhadap Ji Xinyi. Napas besar yang dikeluarkan membuat Qin Chen mundur 2 langkah, dan wajahnya sedikit berubah. Ji Tianyao, sebagai leluhur dari surga tertinggi, terlalu kuat dalam kekuatan dan nafas. Haha, wakil kepala aula Qin, Xinyi tidak memiliki niat jahat. Adapun apa yang dia katakan sebelumnya, itu terkait dengan warisan keluarga Ji saya, jadi Anda salah paham. Ji Tianyao berkata dengan senyum dan wajah hangat. Salah paham? Mata Qin Chen berbinar. Dia bukan orang idiot. Intuisi membuatnya memiliki semacam perasaan. Keluarga Ji menyembunyikan sesuatu darinya. Xinyi, kamu baik-baik saja. Di sisi lain, Ouyang Chen bergegas maju, mengkhawatirkan Ji Xinyi. Ji Xinyi memandang Qin Chen dengan dingin, penuh kebencian di matanya, dan kemudian berkata kepada Ouyang Chen, aku baik-baik saja, tapi aku diintimidasi oleh Qin Chen. Sebagai calon suamiku, bukankah seharusnya kau naik dan meminta keadilan bagiku? Ouyang Chen segera membeku, menatap mata debu Qin, menatap mata Ji Xinyi, dengan cara, aku. Kenapa, kamu tidak berani? Ji Xinyi berkata dengan lemah, dia adalah murid Tiangong. Kamu adalah murid dari kuil Sushen. Apakah kamu takut pada Tiangong? Wajah Ouyang Chen tiba-tiba terlihat jelek. Dia sangat menyukai Ji Xinyi. Namun, dia juga tahu kekuatannya sendiri. Jika Qin Chen hanya membunuh tuan kecil istana Xingshen dan tuan kecil gunung Dayu Sensan, dia masih memiliki keberanian untuk bertarung dengan Qin Chen. Tapi Qin Chen telah membunuh pemimpin klan Dewa Guntur sebelumnya. Bagaimana dia bisa bertarung dengan Qin Chen? Penampilan ragu-ragu Ouyang Chen membuat hati Ji Xinyi semakin marah dan tidak puas. Mengapa Qin Chen berani menentang kekuatan seperti Istana Bintang demi Ji Ruyu, tetapi suaminya bahkan tidak berani mencari keadilan untuk dirinya sendiri? Ouyang Chen, apakah kamu masih bukan laki-laki? Tunanganmu telah diintimidasi, tetapi kamu bahkan tidak berani naik. Bahkan jika kamu lebih rendah satu sama lain, apakah kamu memiliki keberanian untuk meminta keadilan untuk tunanganmu? Atau apakah calon suamiku hanya seorang pengecut? Setelah mendengar ini, Qi dan darah Ouyang Chen melonjak. Memang, kekuatannya tidak sebaik Qin Chen. Apakah dia berani meminta keadilan untuk Ji Xinyi? Memikirkan hal ini, dia menggertakkan giginya dan berkata, oke, saya akan naik dan meminta keadilan untuk Anda. Saya akan memberitahu Anda bahwa suami Anda bukanlah seorang pengecut. Ji Xinyi menunjukkan senyum tipis dan berbisik, hati-hati,
debu Qin sangat kuat, jangan terluka. Saya tahu, Ouyang Chen adalah kata yang dikatakan Ji Xinyi di dalam hati semuanya manis. Dia segera melangkah maju dan berkata dengan suara yang dalam, Kakak Qin, saya sangat mengagumi kekuatan yang telah Anda tunjukkan sebelumnya. Itu juga layak untuk saya hormati. Namun, apa yang Anda lakukan pada tunangan saya Xinyi barusan, saya sangat kecewa. Kamu dan aku akan menjadi menantu keluarga Ji di masa depan, dan kita juga satu keluarga. Oleh karena itu, aku harap kamu bisa meminta maaf kepada Xinyi. Hati Qin Chen masih tenggelam dalam apa yang dikatakan Ji Xinyi sebelumnya. Dia agak murung. Sekarang ketika dia mendengar kata-kata Ouyang Chen, dia tidak bisa tidak melihat ke arah Ouyang Chen. Apakah ini Ouyang Chen idiot? Demi seorang wanita, apakah Anda datang ke sini untuk menyusahkan diri sendiri? Jangan menunggu debu Qin membuka mulutnya untuk berbicara. Penguasa aula-aula dewa yang kosong lalu berkata dengan dingin di bawah, Chen nak, kamu datang dan berkata lagi. Ouyang Chen melihat tuannya memanggil dirinya sendiri, dan berkata, Tuan, saya. Kemarilah, aula dewa Su Tuan Li berteriak. Ouyang Chen tidak berani melanggar perintah tuannya dan buru-buru turun. Di arena tantangan, wajah Ji Tianyao tiba-tiba berubah. Hal-hal tampaknya telah berubah. Qin Chen tidak bisa menahan senyum saat melihat Ouyang Chen menelepon balik. Tentu saja, dia dapat melihat bahwa temperamen Ouyang Chen sebenarnya berpikiran satu arah. Dia keluar untuk berdebat dengan dirinya sendiri, tampaknya diprovokasi oleh Ji Xinyi. Tapi Ouyang Chen adalah seorang idiot. Tuan dari kuil virtual bukanlah orang idiot. Tidak ada kebencian antara penguasa kuil virtual dan Dewa Tianxun. Dia membiarkan Ouyang Chen naik ke atas panggung untuk memperebutkan pernikahan, hanya untuk menikah dengan keluarga Ji dan mendapatkan beberapa keuntungan. Bukan untuk membiarkan Ouyang Chen pergi untuk menyinggung Qin Chen dan pekerjaan surga. Jadi melihat pertengkaran Ouyang Chen dengan Qin Chen, dia segera dipanggil kembali oleh Master Aula Dewa Virtual. Benar saja, setelah Ouyang Chen dipanggil kembali, Guru Balai Dewa Virtual mengatakan sesuatu kepadanya. Wajah Ouyang Chen tiba-tiba duduk dengan frustrasi. Sementara Master Aula Dewa Virtual berdiri dan melengkungkan tangannya dan berkata, Wakil Tuan Qin, saya sedikit tidak tahu apa-apa tentang Aula Dewa Virtual. Jika saya menyinggung Wakil Master Aula Qin, saya harap Wakil Kepala Aula Qin akan memaafkan saya. Qin Chen mengepalkan tinjunya dan berkata, temperamen asli saudara Ouyang, marah karena kecantikannya, Qin masih sangat dikagumi. Tuan Kuil Sushen adalah orang kuat teratas umat manusia dan surga tertinggi. Jika dia memberikan wajah Qin Chen, dia tidak akan berkonflik dengan orang lain. Dia bukan orang bodoh dan membuat musuh di mana-mana. Master Aula Dewa Virtual jelas sangat puas dengan jawaban Qin Chen. Bukan karena Ouyang Chen takut pada Qin Chen untuk berdebat dengan Qin Chen. Dia tidak ingin digunakan oleh Ji Xinyi. Guru Balai Dewa Virtual berkata sambil tersenyum, Tuan Wakil Balai Qin sopan. Saya harap Wakil Ketua Balai Qin dan pekerja ilahi Tianxun akan datang ke kuil virtual saya sebagai tamu. Bagus untuk dikatakan, kata Qin Chen sambil tersenyum, dan dia berhenti berbicara. Setelah mengatakan ini, Tuan dari kuil Sushen membungkukkan tangannya kepada Ji Tianyao dan berkata, Ji Tianyao, Tuan muda dari kuil Sushen telah memenangkan kontes seni bela diri dan pernikahan. Nanti, saya akan membawa mahar untuk Ji keluarga untuk melamar pernikahan. Tapi sekarang Ouyang Chen telah berjuang beberapa pertempuran dan memiliki beberapa luka. Saya masih perlu menyembuhkan mereka untuk sementara waktu. Saya harap Anda bisa memaafkan saya. Hati Ji Tianyao berantakan. Dia tahu bahwa Tuan dari kuil Sushen tidak puas dengan keluarga Ji-nya, jadi dia segera menundukkan tangannya dan berkata, jika kamu adalah Tuan dari kuil Sushen, Ouyang Chen akan segera menjadi menantu keluarga Ji saya sejak dia telah memenangkan kontes seni bela diri. Keluarga Ji saya telah beroperasi di dunia kuno selama bertahun-tahun, dan juga memiliki beberapa harta penyembuhan khusus. Saya akan memberikannya kepada keponakan Ouyang Xian, dan membiarkannya pulih secepat mungkin. Master kuil virtual mengangguk, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Ji Tianyao menghela napas lega. Dia takut Ji Xinyi akan membuat keributan. Jika Master Aula Dewa Virtual tidak mau membiarkan Ouyang Chen menikahi Ji Xinyi, dia akan mendapat masalah. Untungnya, pihak lain tidak memiliki niat ini untuk saat ini.
Meskipun kontes tersebut telah menyebabkan beberapa efek buruk, itu juga membawa beberapa masalah. Namun, Ji Tianyao masih sangat puas dengan pernikahannya dengan kuil Sushen. Tuan kuil virtual adalah leluhur dari surga tertinggi dengan kekuatan luar biasa. Warisan Candi Maya memiliki sejarah panjang. Ada banyak Tianzun yang kuat. Dia adalah kekuatan teratas, tidak kalah dengan kuil bintang. Nah, kontes seni bela diri hari ini telah berakhir. Keluarga Ji berterima kasih kepada para ahli dari semua kekuatan utama dan Tianjiao karena telah datang untuk bergabung dengan kami. Jika Anda mau, silakan tetap tinggal. Keluarga Ji saya akan mengadakan perjamuan untuk Anda. Ji Tianyao berkata sambil tersenyum. Kontes seni bela diri dan perekrutan pernikahan hari ini sukses total. Satu-satunya masalah adalah Qin Chen. Dia tidak tahu bagaimana menangani urusan Ji Ruyu. Untungnya, dia sementara berbohong di masa lalu, selalu bisa memikirkan jalan kembali. Haha, aku tidak diterima. Kudengar ada buah tahu khusus di dunia kuno. Hari ini kita bisa memakannya secara lisan. Master surgawi dari semua kekuatan besar berkata sambil tersenyum. Tolong, Ji Tianyao segera melengkungkan tangannya, tersenyum. Hanya saja suaranya masih memudar. Tiba-tiba, hahaha, keluarga Ji hari ini sangat sibuk. Dikatakan bahwa ini adalah hari besar untuk kompetisi seni bela diri dan perekrutan pernikahan. Ini adalah acara besar di dunia kuno. Ji Tianyao, kamu adalah leluhur keluarga Ji. Anda tidak diundang untuk menunggu. Mengapa? Apakah Anda takut kami akan menjadi miskin untuk keluarga Ji Anda? Hahaha, ledakan. Di kejauhan, suara tawa yang keras datang dari kejauhan, dan dengan suara tawa. Nafas yang mengerikan tiba-tiba muncul dari kehampaan di kejauhan dan datang ke tempat ini. Ini, semua orang mendongak dan menatap langit dengan ngeri. Di langit, sekelompok orang kuat melangkah maju. Mereka semua memancarkan rasa unik dari dunia kuno. Dilihat dari pakaian dan jubah mereka, mereka jelas adalah orang-orang kuno di dunia kuno. Di dada pria perkasa ini, ada sulaman karakter kecil. Pemimpinnya adalah Xiao, sedangkan setelah keluarga Xiao adalah Ye dan Jiang. Keluarga Xiao, kamu keluarga Jiang. Semua kekuatan utama di tempat kejadian sangat menakjubkan. Klan kuno adalah salah satu kekuatan teratas Teran. Ini memiliki suara yang bagus di Teran. Di antara klan kuno, 4 keluarga terkuat adalah keluarga Xiao, keluarga kamu, keluarga Jiang dan keluarga Ji. Meskipun klan kuno itu rahasia, dan prajurit biasa dari Terans tidak mengetahuinya, banyak orang kuat yang hadir semuanya adalah kekuatan surgawi, jadi mereka secara alami tahu sesuatu tentang itu. Di antara orang-orang kuno di dunia kuno, keluarga Ji adalah tidak terlalu kuat. Yang sangat kuat adalah keluarga Xiao, yang memiliki kekuatan tertinggi. Dalam posisi kepemimpinan Dewan Klan, semua memiliki posisi keluarga Xiao kuno. Hari ini, keluarga Ji bersaing untuk menikah, dan semua orang tahu situasi keluarga Ji. Selama bertahun-tahun, keluarga Xiao menekan situasi keluarga Ji. Alasan mengapa banyak kekuatan setuju bersaing untuk menikah adalah untuk berhubungan dengan orang-orang kuno yang diwarisi dari kekacauan melalui keluarga Ji. Kedua, lagi pula, keluarga Ji adalah yang paling lemah dan paling membutuhkan bantuan asing. Kekuatan seperti keluarga Xiao meremehkan untuk bergandengan tangan dengan kekuatan eksternal Tianzun. Namun siapa sangka saat keluarga Ji bersaing untuk menikah, 3 keluarga lain dari klan kuno, seperti keluarga Xiao, datang tanpa diundang. Menarik, mereka yang tidak menang dalam kompetisi seni bela diri dan perekrutan pernikahan semuanya menunjukkan senyum yang sedikit kasar, hanya mata Master Aula Dewa Virtual yang sedikit mengeras. Tentu saja, wajah paling jelek, atau Ji Tianyao dan keluarga Ji kuat lainnya. Bagaimana keluarga Xiao dan yang lainnya datang? Di hati keluarga Ji, dia ketakutan dan ketakutan, tetapi dia tidak berani menunjukkannya. Ternyata Xiao, kamu dan Jiang. Angin apa yang membawa mereka semua? Merupakan kehormatan bagi saya untuk datang ke rumah Ji saya. Keluarga Ji saya benar-benar brilian. Ji Tianyao bergegas maju dan berkata sambil tertawa. Ayo, hadirin sekalian, silakan masuk. Keluarga Ji saya mengadakan perjamuan untuk menjamu teman-teman dari seluruh keluarga Teran. Tuan Xiao, ikutlah dengan Anda. Ini hanya atas nama klan kuno kami dan bertukar dengan banyak kekuatan dari Teran.
Gerakan Jitianyao sangat sopan, dan dia dengan cepat ingin memimpin orang ke aula dalam. Tunggu sebentar, Jitianyao, kenapa aku harus khawatir? Ledakan, pemimpin keluarga Xiao dan sekelompok orang jatuh, dan setiap tubuh penuh teror. Pemimpin-pemimpin keluarga Xiao menguraikan senyum tipis dan melambaikan tangannya, yang segera menghentikan langkah semua orang.